Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk datang kepada Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan di pagi hari ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami agar kami boleh mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan diambil dari 1 Samuel 24 ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian. Tuhan kiranya menjauhkan aku daripada melakukan hal itu kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan dengan menjamah dia. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, dalam pasal-pasal ini kita melihat perbedaan yang jelas antara Saul dan Daud. Saul dikuasai iri hati dan ketakutan. Ia tahu tentang Tuhan, pernah dipilih dan diurapi Tuhan, tetapi hidupnya tidak lagi sejalan dengan kebenaran itu. Teologi yang ia tahu tidak membentuk cara hidupnya. Sebaliknya Daud menunjukkan iman yang nyata. Ia juga dalam tekanan, ia dikejar, difitnah, bahkan hampir dibunuh. Ketika ada kesempatan membalas Saul di dalam gua, Daud menolak. Mengapa Bapak Ibu? Karena ia sungguh percaya Tuhan berdaulat. Ia percaya Tuhan yang mengangkatnya menjadi raja dan Tuhan pula yang akan menggenapi janjinya dengan cara dan waktunya. Bapak Ibu, iman Daud bukan hanya di pikiran. Imannya mengatur tindakannya. Ia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ia menyerahkan keadilan kepada Tuhan. Bapak Ibu, dari sini kita belajar iman yang alkitabiah bukan sekedar setuju bahwa Tuhan itu berdaulat, baik dan berkuasa. Iman sejati membuat kita hidup berbeda, lebih sabar, lebih taat, lebih berani melakukan yang benar sekalipun kita dirugikan. Teologi bukan hanya untuk dipelajari tetapi untuk dijalani. Apa yang kita percaya tentang Tuhan akan terlihat dari cara kita bereaksi dalam tekanan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memeriksa keselarasan hidup kita. Apakah yang kita akui tentang Tuhan terlihat dalam respon kita sehari-hari, di rumah, di pekerjaan, di dalam konflik. Kita menolak membalas kejahatan dengan kejahatan. Saat disakiti atau diperlakukan tidak adil, ingatlah bahwa Tuhan melihat dan memegang kendali. Percaya pada waktu dan cara Tuhan. Jangan memaksakan jalan pintas untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan. Berdoa agar iman membentuk hati. Mintalah Tuhan bukan hanya menambah pengetahuan, tetapi memberi keberanian untuk hidup sesuai dengan kebenaran itu. Bapak Ibu, kiranya kita memiliki iman seperti Daud. Iman yang tidak hanya diucapkan, tetapi nyata dalam tindakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami diingatkan bahwa iman seperti apa yang kami miliki. Apakah yang kami ucapkan selaras dengan apa yang kami lakukan? Biarlah Tuhan, pengetahuan kami yang banyak tentang firman-Mu bukan hanya sekedar teori yang kami pikirkan dan kami percakapkan. Tetapi terlebih dari itu Tuhan, kami lakukan di dalam hidup kami setiap hari. Menjadi sebuah tindakan nyata yang mencerminkan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan, tolong setiap kami agar kami memiliki iman yang hidup dan iman yang nyata di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.